Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, atau keliru, Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang Al-Babu fil Aqidah dengan pembahasan perbedaan mengagungkan antara ibadah dan adab. Jadi apakah mengagungkan berarti ibadah atau mengagungkan ini merupakan akhlak? Itu pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'zimu, adapun mengagungkan, bainal ibadati, antara ibadah, wal adabi, dan akhlak. Jadi bab ini akan menerangkan di mana posisi kita mengagungkan sesuatu, mengagungkan manusia ini dalam batas-batas sebenarnya akhlak. Kita menghormati orang lain. Apa ini sudah melampaui ketika mengagungkan ini, itu termasuk kategori beribadah kepadanya. Ini pembahasan yang lebih detail. Maka di sini menyatakan Syekh Muhammad, yukhti'u keliru kasirun, banyak minan nasi, dari manusia, fi fahfi haqiqati ta'zimi, di dalam memahami hakikat dari mengagungkan, wa haqiqatil ibadati, dan hakikat memahami ibadah. Fayukhlituna, maka mencampurkan siapa annas, bainahuma, antara haqiqatit ta'zimi wa haqiqatil ibadah. Khalaton, dengan pencampuran, bainan, jelas, wa ya'tabiruna, dan menganggap, anna ayyi naw'in min ayyi tadimi, min ayyi anwa'in, min ayyi naw'in, dari sungguhnya macam-macam bentuk, min anwa'it tadimi, dari macam-macam mengagungkan, wa adapun ta'zim, ibadatun, adalah ibadah, lil mu'azzami, pada sesuatu yang diagungkan. Fal qiyamu, adapun berdiri ketika hadir, wa tuqabbiluh, dan mencium al-yada, pada tangan, wa ta'zimu Nabi, dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, bisayyidina, dengan kata-kata bisayyidina, wa maulana, dan maulana, walukufi, dan berdiri amamahu, di depan Nabi, fi ziyarati, ketika ziarah, bi'adabin, dengan adab, wa wiqarin, dan wibawa, wa hudu'in, dan tunduk, kullu dzalikah, semua itu, wuluun, adalah berlebihan, indahum, menurut pandangan mereka, yu'addi, menimbulkan apa kullu dzalik, ilal ibadati, pada ibadah, li ghairillahi ta'ala, pada selain Allah. Wa hadza, adapun ini, fil haqiqati, adalah hakikatnya, jahlun, adalah bodoh, wa ta'annutun, dan main-main, la yardahu, tidak ridahu kepada orang, Allah siapa Allah, wala rasuluhu, dan utusan Allah, wa takallufun, dan memaksa diri, takbahu, menolakhu kepada zalik,
ruhu syariatih, apa ruh syariat al-islamiyati yang bangsa Islam. Jadi apa katanya Syekh Muhammad? Yukhtiu katsirun minan nasi fi fahmil haqiqati ta'zimi wa haqiqatil ibadati. Banyak orang yang keliru memahami hakikat mengagungkan dan hakikat ibadah. Jadi ini dalam posisi ketika dia mengagungkan orang lain, apa menunjukkan dia mempunyai akhlak yang mulia, menghormati orang lain, terutama menghormati orang yang punya ilmu, terutama dia menghormati Nabi. Ini apa kategori ini menghormati karena berakhlak atau menghormati posisinya sudah beribadah kepadanya? Ini banyak keliru. Sehingga menimbulkan kecampur adukan. Lalu katanya apa? Fayukhlituna bainahuma khalatan bayyinan. Maka mereka itu mencampur adukkan ta'zimul ibadah, ta'zimul adab itu dicampur. Dia kadang-kadang sebenarnya dalam posisi ta'zimul adab, ya dia itu mengagungkan dalam posisi sebagai dia itu orang yang berakhlak, dianggap sebagai ta'zimul ibadah, dia mengagungkan sebagai dalam bentuk persembahan, dalam bentuk dia itu beribadah kepadanya. Sehingga dianggap ketika orang berakhlak kepada orang yang mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, berjuang di jalan Allah, ketika mengagungkan dianggap dia beribadah kepadanya, dianggap syirik. Nah, ini yang menjadi problem, yang menganggap begitu. Nah, sebaliknya ada orang yang menganggap ini ta'zimul ibadah dianggap ta'zimul adab. Ada yang menganggap bahwa ini perbuatan sudah melampaui dalam posisi sudah dia itu mengagungkan yang mengarah kepada ibadah, dianggap sekedar itu berakhlak. Nah, ini payah. Sehingga terjadi keliruan yang besar. Padahal dia itu dalam posisi mengagungkan dia sebagai bentuk akhlak, dianggap ibadah, sudah dianggap syirik, sudah dianggap keluar dari Islam. Sebaliknya ada orang menghormati orang lain, takdim itu takdimul ibadah, mengagungkan orang lain sampai melampaui dia itu sebagai beribadah kepada dia, menyembah kepada dia, dianggap itu sekedar berakhlak. Nah, ini jadi campur aduk. Lalu katanya wa ya'tabiruna anna ayyana min anwa'it ta'zimi huwa ibadatun lil mu'azzam. Ada yang beranggapan segala bentuk penghormatan itu dianggap beribadah, menyembah kepada orang yang diagungkan. Jadi ada orang itu menganggap segala bentuk penghormatan kepada orang yang punya kedudukan yang mulia, punya kedudukan yang tinggi, itu hakikatnya beribadah kepada dia, hakikatnya menyembah kepada dia. Ada yang menganggap begitu. Ini salahnya. Ketika kita memuji Nabi Muhammad, dianggap beribadah kepada Nabi Muhammad. Bahkan ini adalah, padahal hakikatnya apa? Dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Karena dia manusia yang terbaik, bahkan makhluk yang terbaik. Yang memuji bukan hanya manusia, Allah yang muji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian. Nah, Allah saja memuji kayak itu. Kira-kira kayak apa keagungan akhlak Nabi Muhammad? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita nih pantas kalau mengagungkan Nabi Muhammad? Mesti jawabannya apa? Pantas. Bukan bentuk peribadahan kepada Nabi Muhammad, tapi dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dalam bentuk kita mempunyai akhlak yang mulia mengagungkan Nabi Muhammad. Maka di sini ada yang beranggapan segala bentuk penghormatan kepada orang lain itu dianggap ibadah. Ini kesalahan besar. Contoh katanya, fal qiyamu wa takbilul yadi wa taqdimun nabi bi sayyidina wa maulana wal wuqufu amamahu fi ziyarati bi adabin wa biqain khudu'in kullu dzalika wulun indahum yuaddi ila al ibadati li ghairillahi ta'ala.
Maka berdiri ketika ketemu dengan orang alim, atau berdiri ketika baca sholawat, dan juga menyium tangannya orang alim atau menciumnya sahabat pada tangan Rasulullah, dan juga mengagungkan Nabi Muhammad dengan istilah bisayyidina, dengan sayyidina wa maulana, dan juga berdiri di depan Nabi Muhammad bagi sahabat yang ketika berziarah pada Nabi Muhammad, dan ketika berdiri dia itu menunjukkan dengan adab yang sempurna, penghormatan yang sempurna, dan menunjukkan rasa tawaduknya. Semua itu dianggap wulu, dianggap berlebihan, dan dianggap beribadah kepada selain Allah. Ini kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal. Jadi kalau ada orang menghormatin orang yang mulia, menghormatin orang alim, menghormatin orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menghormati ulama, menghormati habaib, oleh kelompok ini dianggap salah satu bentuk peribadahan kepada dia. Ini kesalahan besar. Nah, padahal kita diajarkan bagaimana kita menghormatin orang yang lebih mulia. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golonganku, kata Rasulullah, yang besar tidak mempunyai yang kecil tidak mau menghormati yang besar. Berarti penghormatan itu salah satu jalan untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dengan sesama kitanya saja, yang muda menghormatin pada yang lebih tua, yang awam menghormatin yang alim. Itu perintah Nabi Muhammad. Bagaimana kira-kira kita, sikap kita kepada Nabi Muhammad? Jelas penghormatannya lebih tinggi, karena kita tahu Islam, kita tahu kebaikan, tahu kebenaran. Itu apa penyebabnya? Karena keberadaan Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Karena siapa? Nabi Muhammad. Apakah kita tidak pantas kalau menghormati Nabi Muhammad? Masih jawabannya apa? Pantas. Nah, maka katanya itu ada yang menganggap kalau menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu dianggap menggunakan sayyidina wa maulana, dianggap hulu, dianggap berlebihan, yang mengarah beribadah kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tidak. Loh, kalau ketemu dengan orang punya jabatan, ajak ketemu dengan Pak Bupati ketika sambutan acara-acara apa yang mulia, yang terhormat, Pak Bupati, itu aja sudah menyatakan begitu. Iya Pak ya? Ustadz di kampung saja, kita sebagai murid ngaji, kalau kita menjadi pembicara atau menjadi penceramah, apa mesti apa? Yang terhormat al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah, asy-syekh al-ustadz, ad-doktor, al-magister, waduh sebut semua. Itu cuman ukuran biasa-biasa. Gimana dengan Nabi Muhammad? Apa kita tidak boleh menghormati? Jawabannya apa? Boleh. Tapi sayangnya kelompok ini menganggap itu wulu, dianggap berlebihan, dianggap perbuatan ini mengarah kepada kesyirikan, dianggap mengarah ibadah kepada selain Allah. Wa hadza fil haqiqati jahlun wa ta'annutun la yardahu Allah wa la rasuluhu wa takallufun ta'bahu ruhu syariatil islamiyah. Anggapan-anggapan perilaku semacam ini, anggapan-anggapan bahwa menghormatin orang yang terhormat itu dianggap wulu, dianggap ibadah selain Allah, itu sebenarnya dia hakikatnya adalah kebodohan. Dia karena tidak paham, karena tidak paham Al-Quran, karena dia tidak paham hadis. Dia hanya memahami lafal dan maknanya saja. Dia tidak memahami tafsir daripada ayat itu. Dia tidak paham tentang syarah daripada hadis itu.
Dia tidak memahami tentang asbabul wurud, dia tidak memahami tentang asbabun nuzul. Dia hanya memahami luaran saja. Kalau dia memahami dengan benar, dengan mendalam, maka apa jawabannya? Pasti dia apa? Pasti apa jawabannya? Pasti dia itu akan benar dan dia itu akan tidak menyatakan itu. Nah, dari mana kita tahu? Nanti pembahasannya akan datang. Dijelaskan tentang perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata Allah di sini? Wa qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Apa kata Allah ketika aku berkata kepada malaikat bersujudlah kepada Adam, maka bersujudlah semua malaikat kecuali iblis. Coba, Allah memerintah bersujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan sujud ibadatin seperti kita harus sujud kepada Allah. Tapi di sini apa? Sujudu ta'zimin wa takrimin. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah sujud mengagungkan Nabi Adam. Yang pertama karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Ketika di lomba antara malaikat dan Nabi Adam, menang Nabi Adam. Ketika Allah minta pada malaikat, coba sebutkan nama-nama, ternyata malaikat tidak bisa. Lalu Allah merintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebut nama-nama, ternyata bisa. Lah, bentuk penghormatan malaikat kepada Nabi Adam oleh Allah diperintahkan untuk bersujud. Tapi sujudnya sujudu takdimin, sujudu adabin. Dan ternyata malaikat itu melaksanakan perintah itu. Berarti kita sujud kepada selain Allah itu boleh, tapi tujuannya kalau apa? Takzim, bukan ibadah. Nah, itu jelas sekali. Justru malaikat yang tidak mau bersujud, malaikat yang tidak mau bersujud, apa yang terjadi? Oleh Allah diberi hukuman, dikeluarkan dari surga. Jadi iblis yang tidak mau bersujud, yang merasa dirinya benar, nggak mau beri penghormatan, justru dia dianggap melanggar dan oleh Allah dikeluarkan dari surga. Nah, jadi Nabi Adam diberikan penghormatan berupa sujud itu bukan Nabi Adam itu disembah, tapi dihormati. Nah, jadi yang pertama, kenapa Nabi Adam itu dihormati sampai diberikan penghormatan dalam bentuk sujud, tapi sujud takdim bukan sujud ibadat? Itu yang karena dia punya prestasi, punya ilmu. Maka santri kalau ingin dihormati orang harus punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau sama punya ilmu dihormati oleh orang. Mempunyai ilmu baca kitab dihormati nggak oleh orang? Punya ilmu baca Al-Quran dengan benar dihormati nggak? Dihormati. Punya ilmu pagar nusa dihormati nggak? Dihormati. Punya ilmu pidato yang bagus dihormati nggak? Dihormati. Punya ilmu komputer, bisa membuat ngerakit komputer, bisa memperbaiki komputer, dihormati nggak? Punya ilmu multimedia, bisa membuat syutingan yang bagus, edit yang bagus, cara ngambil gambar yang bagus, dia memahamin kecepatan kamera yang dia gunakan, dia ngerti tentang pencahayaan sehingga hasilnya bagus, ngambil di posisi mana biar hasil gambarnya bagus, benar itu editingnya bagus, bagaimana dia ngambil gambar, potongan gambarnya, cara nyambangnya, kemudian berikan efek lampu, berikan efek suara, waduh, sehingga orang ngelihat tuh kok bagus sekali. Nah, padahal biasa-biasa saja hakikatnya. Kira-kira dihormati nggak oleh orang lain? Wah, mesti. Dia profesor doktor bidang IT, waduh dahsyat gitu kan. Nah, maka di sini katanya orang yang berkata sedemikian itu yang gampang menyamakan takzim itu dianggap ibadah, itu sebenarnya itu apa? Karena dia kebodohan.
jahlun wa ta'annutun. Ya, rewel. Ta'annut itu tak salah kebalik salah itu namanya ta'annut. Jadi ta'annut orang itu apa? Tandai Madura dia membeda. Ya, mengada-ada. Apa bahasa Indonesianya itu? Sebenarnya itu enggak dibilang iya. Sebenarnya biasa-biasa dianggap sudah syirik. Itu ta'annut. Dan semacam itu apa katanya? Allah tidak ridho. Itu Allah tidak ridho. Dan juga Rasulullah tidak ridho. Dan sifatnya itu memaksakan diri. Jadi memaksakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariah. Coba bayangkan, kalau dalam segala bentuk penghormatan dianggap ibadah, akhirnya apa orang? Meremehkan satu sama lain. Iya Pak ya? Menghormatin kiai dianggap ibadah. Menghormatin Habib dianggap ibadah. Menghormatin pusaka negara dianggap ibadah. Itu kan salah. Dia ta'annut. Ya main-main gitu ya. Itu yang terjadi. Maka karena itu ingin menyampaikan di sini ini nantinya yang pembahasan yang akan datang kita akan bahas bagaimana Allah berikan contoh merintah Nabi Adam untuk menyebut nama-nama di mana malaikat tidak bisa menjawabnya, dan pada akhirnya Allah merintah kepada malaikat untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan iblis yang menolak untuk sujud, justru itu yang dimurkai oleh Allah. Maka karena itu kesimpulannya begini, bahwa pembahasannya akan membahas tentang apa hakikat ta'zim, di mana hakikat ibadah. Kalau kita sudah memahami ini, maka kita nanti akan benar cara memahami di mana kita ini boleh mengagungkan orang yang mulia dalam batas-batas itu ta'zim. Jangan sampai batas-batas kepada ibadah. Kemudian yang kedua, kita itu memahami bahwa kita dalam ta'zim ini dalam posisi yang benar. Karena dalam ta'zim di situ di dalam bentuk, dalam posisi itu adalah ta'zim yang sebutnya itu adab, ta'zim yang sebutnya akhlak. Dan kita tahu di mana ta'zim itu dalam posisi ibadah. Kalau ini memahami dengan benar, maka insya Allah kita akan perilaku kita benar, mengagungkan orang, mengagungkan ulama, mengagungkan Nabi dalam posisi di batas-batas kita sebagai mengagungkan dia, sehingga bagian daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah. Tapi di mana kita dalam bentuk ta'zim yang tidak boleh karena mengarah kepada ibadah, menimbulkan kesyirikan. Dan Allah memberikan contoh sesuatu di Al-Quran tentang perintah Allah pada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud ta'zimin, dan itu perbuatan itu benar. Dan yang menolak untuk sujud itulah yang salah, seperti dilakukan oleh iblis. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.